Kisah jelang kematian Fir'aun yang mulutnya disumpal malaikat Jibril. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Qibti yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan kekafirannya tersebut bahkan membuat Fir'aun sombong dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Ditambah lagi, saat mendekati ajalnya pun Fir'aun justru mendapat murka dari malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertobat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam firman-firman-Nya dan sejumlah keterangan hadis. Diceritakan dalam surah Yunus ayat 90 hingga 91 yang ditafsirkan Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basyuni dalam Sahih Hasasi Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung, menyeret, dan mengombang-ambing Fir'aun beserta semua pasukannya. Kala itu dikisahkan Fir'aun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Namun usaha mereka gagal karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Keadaan laut seperti itu membuat Fir'aun kebingungan. Namun karena kesombongan yang ada dalam dirinya, dia enggan menunjukkan rasa bingung tersebut di depan para pengikutnya. Fir'aun pun mulai menyerbu dan menyeberang laut yang diikuti pasukannya. Namun saat Fir'aun dan pasukannya menyusul, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menutup lautan yang terbelah tersebut. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun pun kemudian tersadar hendak bertobat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90 hingga 91 yang artinya, "Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas. Hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya.' Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada saat yang sama, malaikat Jibril pun menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut agar dia tidak bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Dawud At-Tayalisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, "Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Fir'aun karena aku khawatir dia akan mendapatkan rahmat." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata dengan redaksi berikut, "Suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir. Khawatir kalau-kalau akan mengucapkan La ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pernah menyebutkan alasan mengapa malaikat Jibril berlaku demikian pada Fir'aun. Alasannya, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang lebih cepat menghampiri Fir'aun daripada murkanya.
Sebab itu Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya sampai tenggelam. Tulis Ibnu Katsir. Dengan kata lain, semua tobat yang diusahakan Fir'aun di akhir hayatnya terlambat dan membuatnya su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Sebab tidak ada tobat di saat sakaratul maut menjemput hingga akhirnya Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.